Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hello guys, welcome back to my channel. Ya, masih sama aku Andra Primayuda dengan NIRM 03072008. Ya, di sini kita akan membahas sedikit materi tentang manajemen SDM atau sumber daya manusia pabrik pakan ternak. Ya, kita akan belajar bersama-sama atau membahas bersama-sama materi ini. Oke, let's go check it out. Oke, kali ini ada tentang manajemen SDM. Kalian pasti penasaran sih, kayak apa penjelasan umum atau definisi umumnya dari manajemen SDM. Aku bacain ya. Manajemen sumber daya manusia atau MSDM adalah pemanfaatan para individu untuk mencapai tujuan-tujuan organisasi. Jadi, manajemen SDM itu dapat dikatakan sebagai alat untuk mencapai tujuan dari sebuah organisasi, yaitu dikutip dari Mondi tahun 2008. Kemudian, tujuan manajemen sumber daya manusia adalah meningkatkan kontribusi produktif para karyawan bagi organisasi secara strategik, etis, dan bertanggung jawab sosial. Ini saya kutip dari Werder dan Davis pada tahun 1996. Ya, ini merupakan gambaran singkat ya. Kemudian di sini kita ada tahap manajemen sumber daya manusia. Yang pertama itu ada SDM, ada pengadaan SDM. Isinya itu ada perencanaan, penarikan, seleksi, dan pembekalan. Yang dimaksud perencanaan yaitu kita waktu open recruitment kita harus ada perencanaan, dan seleksi untuk kader yang untuk akan dijadikan sebagai karyawan. Aduh, agak belibet ya guys, sorry. Yang kedua itu ada pengembangan SDM. Isinya ada pendidikan dan pelatihan. Ya, pendidikan dan pelatihan ini bertujuan untuk melatih soft skill yang dimiliki oleh karyawan supaya dia itu memiliki skill yang di atas rata-rata dari karyawan yang lainnya. Makanya kita harus dilakukan yang namanya pengembangan SDM. Ya, penghargaan itu akan diberikan kalau dia kinerjanya bagus, dan kalau dia melakukan kesalahan akan dia diberi sanksi supaya dia terikat dengan aturan. Ya, yang slide berikutnya ini ada fungsi manajemen. Yang pertama, perencanaan. Jadi, dengan adanya perencanaan dapat membantu organisasi dalam mewujudkan dan mencapai tujuannya. Kemudian, pengorganisasian merupakan kegiatan untuk mengorganisasi semua karyawan yang ada di perusahaan. Misal dengan menetapkan perusahaan apa yang harus dilakukan, kemudian membagi tugas kepada karyawan dan koordinasi dalam tiap departemen perusahaan. Ya, ini pengorganisasian itu penting. Karena apa? Biar tiap departemen itu akur dan gak terjadi miskomunikasi. Kemudian ketika adanya pengarahan. Pengarahan merupakan suatu kegiatan untuk mengarahkan seluruh karyawan agar bisa bekerja sama secara efektif dan efisien. Dan begitu tujuan perusahaan akan terwujud. Pengarahan ini ya kayak seperti planning. Apa sih yang akan kita lakukan hari ini? Timeline-nya apa aja, targetnya apa aja yang harus dikerjakan. Nah, tiap departemen itu pasti ada target. Nah, dari departemen satu dan yang lainnya itu harus berkesinambungan supaya agenda yang dilakukan itu sama. Ya, kemudian yang berikutnya ada pengendalian. Pengendalian ini dilakukan supaya seluruh karyawan mau untuk menaati peraturan-peraturan perusahaan dan bekerja sesuai dengan rencana. Apabila terjadi penyimpangan maka akan diberikan sanksi. Seperti yang dijelaskan pada slide yang awal tadi ya, kalau dia itu ada sanksi, ada kesalahan, pasti akan diberi sanksi supaya dia itu terikat dengan peraturan-peraturan yang ada di perusahaan. Kemudian tujuan manajemen sumber daya manusia yang pertama merencanakan sistem kerja, kedua menjaga kesehatan karyawan dan kesejahteraan karyawan, tiga memastikan karyawan berkembang, kemudian yang terakhir menjaga lingkungan kerja secara kondusif. Kenapa harus jaga lingkungan kerja secara kondusif? Supaya tidak acak-acakan. Oke, thank you. Sekian pemaparan materi dari aku. Apabila ada kesalahan, maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.